Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pada kali ini akan menjelaskan tentang keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Next. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Julieta Sinanda dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anugerah Restanta Fadila. Nama saya Rahan Altur Magid. Nama saya Sekolah Hemalia Putri. Next. Nah, yang pertama, apa sih arti budaya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Edward Bernard Tyler mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan yang kompleks, mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya apa sih fungsi kebudayaan itu? Dalam keberadaannya, kebudayaan memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Menurut Rafiq, fungsi kebudayaan adalah untuk meningkatkan hidup manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih sentosa. Sehingga kebudayaan memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Next. Nah, selanjutnya ada unsur kebudayaan. Menurut Kunchara Ningrat, menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai sebuah bangunan atau struktur terdiri atas 7 unsur, yakni sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, peralatan dan teknologi, mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Next. Berikutnya ada sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh provinsi. Setiap bahasa daerah di Indonesia juga memiliki dialek atau logat bahasanya sendiri. Seperti dalam bahasa Jawa, terdapat bahasa Jawa halus, yaitu bahasa Jawa dialek Solo dan Yogyakarta. Sedangkan dialek bahasa Jawa yang dianggap kasar, yaitu dialek bahasa Jawa Timur. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Berbagai suku di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Tiap kebudayaan di Indonesia selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah pengetahuan masyarakat akan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak di Kalimantan. Berikutnya ada sistem sosial. Menurut Konjaran Ningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya ada sistem kekerabatan pada suku Jawa yang disebut dengan trah. Trah adalah sekelompok individu yang saling memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah satu sama lain. Terdapat suatu buku atau catatan silsilah yang biasanya menjadi rujukan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan itu. Berikutnya ada peralatan dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Menurut Konjaran Ningrat, pada masyarakat tradisional terdapat sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian. Antara lain sebagai berikut, alat transportasi, senjata, pakaian adat, dan yang lain. Berikutnya ada mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena tanah yang subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencaharian. Ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi ini contohnya seperti kepercayaan,
agama, sampai ritual-ritual adat yang ada di masyarakat. Sistem religi juga ada kaitannya dengan hal-hal sakral atau suci. Selain itu, bisa juga berhubungan dengan nilai dan norma, pandangan hidup, upacara pernikahan, dan kematian, dan berbagai budaya lainnya. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Next. Selanjutnya ada kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya, seperti kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga, serta kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Next. Selanjutnya ada kekuatan keragaman budaya Indonesia. Adapun kelebihan dari adanya beragam budaya yang ada di Indonesia, yaitu membangun masyarakat toleran, terciptanya integrasi nasional, meningkatkan pendapatan nasional, membangun budaya saling menghormati, menjadikan masyarakat saling menghargai, keanekaragaman budaya menjadi bangsa Indonesia sebagai sarana belajar, dan menjadi pemersatu bangsa. Selanjutnya ada kekurangan keragaman budaya Indonesia. Selain adanya kekuatan, keragaman Indonesia juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya itu meliputi satu, munculnya sikap egoisme, selanjutnya ada sikap fanatisme terhadap budaya tertentu, munculnya sikap individualis, munculnya sikap etnosentrisme negatif, maraknya diskriminasi terhadap budaya lain, rasisme berdasarkan perbedaan budaya, perpecahan antar suku atau antar wilayah, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Next. Kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan, yaitu budaya merupakan sebuah kebiasaan yang sukar diubah yang mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan lainnya. Kebudayaan memiliki fungsi untuk meningkatkan manusia agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Kebudayaan juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, peralatan teknologi, mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Untuk itu, kebudayaan juga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang di masa yang akan datang. Dan juga karena terdapat kekurangan dalam berbudaya, kita harus mempererat persatuan antar bangsa Indonesia agar bisa tetap rukun dalam menyambung tali persaudaraan. Ini merupakan referensi atau daftar pustaka yang tercantum dalam presentasi kami. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.